Perkenalkan nama saya Eka Faris Arasid. Nama saya Rizky NIM Pradana Jonathan F. Perkenalkan, nama saya Steven Cliff, NIM 41119010050, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Perkenalkan nama saya Eka Faris Arasid. NIM saya 41120010006. Nama saya Rizky Pradana Jonathan Effendi dengan NIM 41120010041. Perkenalkan, nama saya Hikmal Dewantoro dengan NIM 411200173. Perkenalkan, nama saya Yoga Satrio Pambudi, NIM saya 4112001309. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh unsur nikel, krom, dan mangan terhadap sifat mekanik baja kekuatan tinggi berbasis laterit yang diteliti oleh Raharjo Binudi dan Bintang Ajiantoro berdasarkan Pusat Penelitian Metalurgi LIPI 2014. Next. Latar belakang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah untuk menghasilkan baja kualitas tinggi yang kita sebut sebagai baja laterit. Berasal dari biji nikel, kadar rendah jenis limonitik yang mengandung nikel antara 0,8 hingga 1,5% dan besi antara 35 hingga 45%. Kandungan nikel ini berpotensi untuk memberikan sifat unggul, kekuatan tinggi, tahan korosi, sifat mampu las, dan sifat kriogenik. Baja yang dihasilkan dari biji jenis ini akan memiliki kandungan nikel antara 1,52% hingga 4%. Baja yang kita namakan baja laterit memiliki potensi aplikasi untuk berbagai kebutuhan khusus antara lain untuk aplikasi kelautan. Indonesia sebagai negara kelautan, kepulauan tentu sangat membutuhkan baja unggul semacam ini. Next. Baja unggul laterit. Baja unggul laterit adalah baja yang dihasilkan dari peleburan biji nikel laterit kadar rendah dengan mengutamakan pemanfaatan kandungan nikelnya. Biasanya, penggunaan nikel ini dihindari karena harganya yang mahal dibanding unsur pemadu lain seperti krom dan mangan. Biji nikel laterit, kadar rendah jenis limonit, dan bahkan lapisan penutup yang dikenal sebagai tudung besi atau iron caps memiliki kandungan nikel yang cukup memadai untuk menghasilkan baja bersifat unggul. Biji limonit memiliki kandungan nikel 1,2 sampai 1,5% dan besi antara 30 sampai 40%. Bisa dilebur menjadi baja dengan kandungan nikel sekitar 3 sampai 4,5%. Sementara tudung besi dengan kandungan nikel antara 0,8 sampai 1,2% dan besi antara 40 sampai 45% bisa menghasilkan baja dengan kandungan nikel antara 1,8 sampai 3%. Dalam kenyataannya, kandungan nikel berkisar 3% sudah menjadi standar maksimal untuk berbagai jenis baja kekuatan tinggi antara lain Weldok seri 900 sampai 1300 dari Asam. Next. Karbon atau unsur karbon, C. Kehadiran karbon dalam besi diperlukan untuk membuat baja. Karbon penting untuk pembentukan sementit serta karbida lainnya dan pembentukan perlit, sferoidit, bainit, martensit, dan besi sampai karbon. Kekerasan baja akan meningkat dengan penambah lebih banyak karbon sampai sekitar 0,65%. Ketahanan aus dapat ditingkatkan sampai sekitar 1,5%. Di luar jumlah ini, kenaikan karbon mengurangi ketangguhan dan meningkatkan kerapuhan. Next. Mangan. Dengan singkatan MN, baja karbon dapat mengandung unsur mangan sampai dengan 0,8% yang sengaja ditambahkan ke dalam cairan untuk tujuan deoksidasi dan khususnya atau lambangan S sebagai dari mangan akan bersenyawa dengan sintetis dan membentuk karbida besi mangan 3C yang pada proses pemanasan akan sangat cepat terurai ke dalam austentik sehingga kristal campuran
Y akan memuai tanpa dapat dicegah. Mangan juga terdapat dalam setiap baja, tapi kandungannya kecil. Namun baru dapat dikatakan unsur paduan jika kadarnya lebih dari 0,6%. Semakin tinggi kadar mangan, semakin turun temperatur, sehingga baja dengan kadar mangan 1,2% pada temperatur kamar masih terstruktur austenik. Next. Kromun memiliki pengaruh yang hampir sama dengan mangan, yaitu meningkatkan ketangguhan, kemampuan untuk dikeraskan dan tahan terhadap temperatur tinggi. Salah satu pengaruh yang sangat signifikan dengan penambahan krom pada baja adalah meningkatkan ketahanan korosi. Kromium berperan dalam pembentukan karbida. Senyawa karbida ini sangat keras dan dengan sendirinya kekerasan baja akan meningkat. Adanya senyawa karbida ini menyebabkan besi juga tahan haus. Kromium juga menyebabkan baja memiliki struktur butiran yang lebih halus, dan kromium juga menyebabkan turunnya kecepatan pendinginan kritis yang sangat besar. Nikel meningkatkan kekuatan ferrit sehingga meningkatkan kekuatan baja. Digunakan pada baja paduan rendah untuk meningkatkan ketangguhan dan kekerasan. Nikel menurut temperatur dengan cepat. Nikel juga cenderung membantu mengurangi histori dan retak selama pendinginan pada proses perlakuan panas. Silikon digunakan sebagai deoxidizer dengan pembuatan baja. Penambahan silikon sedikit meningkatkan kekuatan ferrit dan ketika digunakan bersama dengan paduan lainnya dapat membantu meningkatkan ketangguhan dan penetrasi kekerasan. Prosedur pengujian. Karakteristik bahan baku dan hasil proses dilakukan dengan menggunakan peralatan uji sebagai berikut. Yang pertama, komposisi kimia menggunakan spektrometer RL3460. Yang kedua, pengujian tarik menggunakan alat uji tarik UPM 1000. Yang ketiga, pengujian kekerasan dengan metode Brinell HB30. Bahan baku yang disiapkan antara lain skrap baja karbon rendah atau Miltstell. Sebelum dimulai proses peleburan, komposisi bahan baku skrap baja dianalisa untuk memudahkan perhitungan material balance komposisi target yang diinginkan. Proses peleburan dan pemaduan terjadi sebagai berikut, di mana leburan bahan awal baja karbon rendah digabungkan dengan besi CR dan besi nikel. Leburan baja karbon rendah ini akhirnya dicetak menjadi baja sintetis paduan A. Lalu, baja sintetis paduan A dileburkan oleh besi nikel menjadi baja cetak sintetis paduan B. Untuk baja sintetis paduan B, ditambahkan besi CR menjadi baja sintetis paduan C. Lalu leburan baja sintetis paduan C ditambahkan mangan menjadi baja cetak sintesis paduan D, di mana kita mengharapkan hasil dari penelitian ini adalah komposisi kimia yang dipakai, kekuatan tarik dari besi yang telah jadi, lalu kekerasan dari besi yang akan dibahas di slide terakhir. Dan untuk tabel komposisi kimia skrap baja, unsurnya karbonnya 0,025, silikonnya 0,017, fosfornya 0,025, dan S-nya 0,033, TR-nya atau krom yaitu 0,2, nikelnya 0,15, MO-nya 0,03, dan besinya bal. Komposisi kimia ferronikel, unsurnya nikelnya 16, C-nya 3, Si-nya 5, Mn-nya 0,3, fosfornya 0,05, S-nya 0,03, Cr-nya 2,5, Cu-nya 0,10,
CO-nya NiX 0,05, SN-nya 0,01, Fe-nya dan bal. Komposisi kimia ferrokrom, unsur karbon tinggi, C-nya 6-9%, Cr-nya 60-72%, P-nya 0,045 derajat maksimal, S-nya 0,05 derajat maksimal, Si-nya nggak ada, Fe-nya bal. Karbon mediumnya 2 derajat, 2%, Cr-nya 60%, P-nya 0,04% maksimal, S-nya 0,01% maksimal, Fe-nya bal. Karbon rendah 0,2% maksimal, Cr-nya 60% minimal, P-nya 0,04% maksimal, S-nya 0,01% maksimal, Si-nya 1,5% maksimal. Next. Tabel 4, komposisi kimia ferromangan. Unsur karbon tinggi C-nya 8%, Mn-nya 70-80%, P-nya 0,45% maksimal, S-nya 0,1% maksimal, Si-nya 2% maksimal, Fe-nya bal. Karbon medium 1,5% maksimal, 75-80%, P-nya 0,25% maksimal, S-nya 0,03% maksimal, Si-nya 2% maksimal, Fe-nya bal. Karbon rendah 0,5% maksimal, Mn-nya 80% minimal, P-nya 0,05% maksimal, S-nya 0,04% maksimal, Si-nya 1,0% maksimal, Fe-nya bal. Tabel 5, komposisi kimia slag remover. Unsur Si02 72-74, A12 03 11-14, Fe2O3 0,5-0,8, CaO 0,15-0,8, MgO 0,05-0,22, K2O 4,6-5,6, Na2O 2,9-4,5. Next. Tabel 6, komposisi kimia baja sintetis paduan. Baja sintetis paduan A, C-nya 0,112, Si-nya 0,228, Mn-nya 0,448, Cr-nya 0,156, Ni-nya 0,1, Fe-nya bal. Dan paduan B, C-nya 0,107, Si 0,199, Mn 0,421, Cr 0,424, Ni-nya 3,345, Fe-nya bal. Paduan C, karbonnya 0,102, Si-nya 0,188, Mn-nya 0,424, Cr-nya 0,96, Ni-nya 3,48, Fe-nya bal. Paduan D, C-nya 0,106, Si-nya 0,164, Mn 0,83, Cr 0,97, Ni 3,605, Fe-nya bal. Tabel 7, data uji tarik dan kekerasan baja sintetis. Baja sintetis paduan A 2,16,6 417 16 117,5. Paduan B, N per mm 2-nya 338,6, N per mm 2-nya 427, E derajatnya, E persennya 28, AB min 30 190,06. Paduan C, N per mm-nya 561,6, N per mm 2-nya 765, E persennya 12, HB min 30-nya 309,14. Paduan D, N per mm 2-nya 556,2, N per mm 2 U-nya 834, E persennya 10, HB min 30-nya 358,38.
Hasil dan pembahasan, tabel 6 menunjukkan komposisi kimia dari baja sintetis paduan A sampai dengan paduan B, hasil COR, sedangkan sifat mekanik dari baja sintetis paduan tersebut ditunjukkan dalam tabel 7. Tabel 1 menunjukkan komposisi kimia scrap baja yang digunakan pada percobaan ini. Next. Baik, selanjutnya mari kita lihat grafik yang berdasarkan data-data yang telah disajikan oleh tabel 6 dan tabel 7 dialokasikan menjadi bentuk grafik demikian. Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa untuk baja sintetis paduan C memiliki sebelumnya kita lihat pada baja paduan D terlebih dahulu, yaitu dengan memiliki nilai kromium yang sangat tinggi mencapai 0,96%. Dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan kromium yang cukup signifikan, maka bisa dikatakan bahwa baja paduan D memiliki nilai kekuatan tarik maksimum dan kekuatan luluh maksimum. Dan peningkatan sifat ketangguhan dan kekerasannya juga sangat tinggi. Dan dengan adanya nilai mangan yang cukup tinggi sebesar 0,83%, maka dapat disimpulkan bahwa baja paduan sintetis D juga memiliki nilai peningkatan kekuatan tarik maksimum dan kekuatan luluh maksimum. Next. Pada grafik kedua, yaitu adalah grafik pengaruh unsur nikel, kromium, dan mangan terhadap persentase elongasi. Persentase elongasi seperti yang kita lihat bahwa di gambar 4 menunjukkan grafik perubahan elongasi pada baja sintetis paduan seperti yang telah ditunjukkan pada tabel 7. Baja sintetis paduan A memiliki sifat mekanik paling rendah dibandingkan dengan baja sintetis paduan lainnya, kecuali elongasi yang paling tinggi mencapai 16%. Hal ini menunjukkan bahwa baja sintetis paduan A memiliki keuletan paling tinggi, dengan naiknya kandungan unsur nikel dan kromium masing-masing 0,424%, berat nikel dan 3,345% berat kromium. Keuletan pada baja sintetis paduan menurun cukup besar mencapai 8%. Penurunan elongasi yang sangat signifikan terjadi pada baja sintetis paduan B. Kemudian dengan meningkatnya perubahan kromium dan nikel sebesar 0,96%, maka dapat disimpulkan bahwa berat 0,9% beratnya untuk kromium dan nikel 3,48% beratnya, terjadi peningkatan elongasi pada baja sintetis paduan C mencapai 12%. Next. Kemudian berikutnya adalah grafik pengaruh unsur nikel, kromium, dan mangan terhadap persen kekerasan. Gambar 5 menunjukkan grafik harga kekerasan pada baja paduan sintetis berbasis ferrit setelah penambahan kromium, nikel, dan mangan. Pada grafik tersebut terlihat bahwa kekerasan baja sintetis paduan cenderung meningkat secara linear dengan penambahan unsur nikel, kromium, dan mangan. Nah, kekerasan paling rendah dihasilkan oleh baja sintetis paduan A sebesar 117,5 BHN. Dengan meningkatnya penambahan unsur kromium menjadi 0,424% beratnya dan nikel sebesar 3,345%, terjadi peningkatan harga kekerasan mencapai 190,06 BHN seperti yang ditunjukkan pada baja sintetis paduan B. Next. Simpulannya, dari hasil studi yang telah diuji percobaannya, yaitu dapat disimpulkan bahwa pada komposisi Mn 0,4% berat dengan menambahkan unsur krom, nikel, dan mangan secara bervariasi dapat tarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Pada komposisi Mn 0,4% beratnya dan kromium 0,1 sampai 0,9% berat dan nikel 0,1 dan 3% berat. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada sifat mekanik baja paduan sintetis, akan tetapi diiringi dengan penurunan keuletan atau ductility. Sifat mekanik tertinggi diperoleh oleh baja sintetis paduan C, yaitu dengan sigma Y 561,6 Newton per mm²,
dan sigma U sama dengan 765 Newton per mm kuadrat, dan nilai E sebesar 12% dan harga kekerasan sebesar 309,14 PAN. Penambahan Mn 0,83% beratnya dengan komposisi kromium 0,97% beratnya dan nikel 3,6% berat menghasilkan sigma Y 556,2 Newton per mm kuadrat, sigma U sama dengan 834 Newton per mm kuadrat, E sebesar 10%, dan harga kekerasan sebesar 358,38 BHN pada sintetis baja paduan D. Peningkatan sifat mekanik dihasilkan dengan terbentuknya karbida FeMn3C dan FeCr3C dalam baja paduan sintetis berfase satelit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.